Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia ramai jauh, manapun di Semarang, manapun di Semarang. Katamu lawanlah Adinda iman di dadara, Semarang iman di dadara, Semarang. Sayang si patoka makai go gorokan sayang si patoka makai go gorokan sayang sajojo you madam komi sabapare samuna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampungan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan lamu, sangke basuh yang suria.
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Baik, selamat siang semuanya. Sebentar lagi webinar pada siang kali ini akan kita mulai. Selamat siang untuk para peserta. Mana ini? Sebelumnya saya coba cek suara, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Mas. Oh, sudah jelas nggih? Oke. Untuk Ibu, materi apa sudah masuk di Zoom juga? Oke, sudah siap semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail. Yang kami hormati Ketua BEM Nusantara Pusat dan Ketua Imakipsi Pusat. Yang kami hormati Koordinator BEM Nusantara Jatim. Yang kami hormati Ibu Materi Yulia Gita Feni dari Direktorat PPG Prajabatan. Dan yang kami banggakan para peserta acara webinar dengan tema Saatnya Generasi Muda Berkontribusi dalam Transformasi Pendidikan melalui PPG Prajabatan. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat limpahnya kita bisa dapat berkumpul di sini, bisa beraktivitas, bisa melaksanakan kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2022, kita akan mengikuti rangkaian acara webinar dengan tema Saatnya Generasi Muda Berkontribusi dalam Transformasi Pendidikan melalui PPG Prajabatan. Acara ini diselenggarakan oleh PPG Prajabatan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Keguruan dan Tenaga Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana bekerja sama dengan BEM Nusantara Jawa Timur, BEM Nusantara Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia, IMAKIPSI. Selanjutnya, saya selaku MC memohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Hidayat, mahasiswa program studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, akan bertindak sebagai MC sekaligus moderator pada acara siang kali ini. Berikut ini saya bacakan susunan acara. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua acara pengantar, acara yang ketiga paparan materi webinar PPG Prajabatan, acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima pengumuman 3 pertanyaan terbaik, dan acara yang terakhir ialah penutup. Memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kali ini dengan pembacaan doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, para hadirin, para peserta, kita sudah membuka kegiatan ini. Bagaimana coba sebelumnya saya ingin menyapa dari pemateri. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, gimana? Alhamdulillah Mungkin sehat, sebelum Mas. kita, alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke acara yang sebelumnya ya, mungkin dari
Ibu materi di sini ada sedikit penyampaian atau motivasi untuk kawan-kawan sekalian, sehingga untuk melanjutkan kegiatan ini kita bisa lebih semangat, bisa lebih termotivasi untuk kemudian menjadi guru yang hebat untuk pendidikan yang bermartabat. Monggo, Ibu. Baik, terima kasih Mas. Halo rekan-rekan semua, mahasiswa dan juga alumni yang alhamdulillah bisa bergabung siang ini. Untuk materi yang akan saya bawakan kali ini memang nanti seputar program PPG Prajabatan model baru yang tahun ini kami selenggarakan. Kami berharap sekali rekan-rekan sekalian yang mengikuti webinar ini nantinya bisa mengenal lebih dekat. Kan kalau ada kata pepatah ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu ya. Kalau tidak kenal maka tidak tahu. Nah, disinilah mungkin Betul waktu yang sekali. sangat tepat untuk kita semua sama-sama mengenal lebih dekat lagi apa sih PPG Prajabatan itu, khususnya terkait lagi apa namanya, manfaat yang nanti teman-teman bisa peroleh jika mengikuti kegiatan ini, dan yang pasti dengan mengikuti kegiatan PPG Prajabatan, rekan-rekan semua itu menjadi apa namanya ya, menjadi kontributor juga dalam pembangunan pendidikan nasional kita, di mana untuk menjadi guru itu memang menjadi fondasi dari kemajuan negara kita ini. Jadi semangat teman-teman, kita simak bersama nanti materi yang akan saya coba paparkan. Lalu nanti jika ada pertanyaan, coba kirimkan juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti oleh panitia. 3 pertanyaan terbaik itu akan langsung akan dipilih dan mendapat apa ya, giveaway kali ya dari panitia. Seperti itu sih Mas. Jadi kita nanti coba saksikan bersama-sama ya. Seperti itu aja. Maaf lagi Mas, Terima ke-mute kasih. Mas. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Feni. Itu jadi sudah pengantar ya dari Mbak Feni tadi mengenai kegiatan ini bakalan apa diskusinya dan apa yang akan kita bahas. Dan untuk kawan-kawan sekalian yang mengikuti diskusi kali ini, tentunya kita harus bersemangat karena nanti kita akan dibuka beberapa sesi pertanyaan yang kemudian akan membawa forum ini lebih hangat lagi ya, lebih enak lagi, sehingga apa yang akan kita tanya-tanyakan dari kemarin tentang PPG itu gimana gitu, mekanismenya gimana, cara daftarnya gimana, kira-kira prosedurnya gimana, bisa kawan-kawan tanyakan pada kesempatan kali ini. Baik, Mbak Feni, mungkin untuk lebih menyingkat waktu, saya langsung berikan kesempatan kepada Mbak Feni untuk menyampaikan materi-materi tentang PPG khususnya dalam tema kali ini, yaitu generasi muda berkontribusi Ya. dalam Oke, transformasi baik. pendidikan. Baik, kepada Mbak Vini, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator atas pengantarnya ya. Izin rekan-rekan sekalian, saya coba share screen untuk materi yang akan kita sajikan pada siang hari ini. Mohon info apakah sudah tampil di layar? Mas Moderator, gimana, aman? Sudah tampil belum ya? Share screen saya. Masih belum kayaknya, Mbak. Ini, Mbak, mungkin Belum, dari belum tampil. ya, Oke, saya ulangi masih kalau proses gitu. dari Sebentar. Oke. Gimana? Sudah tampil? sudah Mbak, sudah aman. Baik. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, rekan-rekan sekalian, izin saya sedikit menyampaikan terkait materi siang hari ini yang berjudul mengenal lebih dekat PPG Prajabatan model baru. Seperti yang kita ketahui bersama ya, PPG Prajabatan itu adalah bagian dari PPG, Pendidikan Profesi Guru. Mungkin rekan-rekan sekalian, khususnya mahasiswa ya di sini mungkin
audiensnya mungkin dari mahasiswa dan juga alumni, mungkin yang kalian-kalian semua masih belum banyak mengerti atau masih belum banyak tahu ya terkait PPG itu apa sih. Nah, sedikit saya sebelum masuk ke penyampaian terkait materi PPG itu sendiri apa, jadi saya ingin sedikit bercerita terkait kenapa sih harus ada PPG seperti itu. PPG adalah pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru ini lahir dari adanya amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut itu dijelaskan bahwa guru itu sebagai profesi, dengan adanya undang-undang ini ingin supaya profesi guru itu terlegitimasi. Kenapa sih perlu dilegitimasi profesi guru ini? Karena kita tahu bahwa sedikit banyak orang yang berpendapat atau berpandangan selama ini bahwa profesi guru itu adalah profesi yang terakhir untuk dipilih misalnya, atau profesi yang menjadi bukan pilihan utama seperti itu. Karena memang secara legitimasi profesi guru ini memang jika belum ada lahirnya undang-undang itu, maka profesi guru ini memang secara hukum itu belum terlegitimasi. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang profesionalitas guru. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ada poin-poin yang menjelaskan guru yang profesional itu tuh seperti apa sih gitu. Jadi dengan adanya poin-poin profesionalitas guru itu diharapkan guru dapat memiliki profesionalitas sesuai dengan amanat undang-undang ini sehingga nantinya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan itu bisa maksimal seperti itu. Nah, profesionalitas guru itu nantinya akan berdampak pada kesejahteraan guru. Jadi di sini pemerintah itu menyadari bahwa guru itu tidak hanya dituntut untuk menjadi profesional, tapi juga guru itu setelah dia menunjukkan keprofesionalan dia di dalam mengajar, kami dari pemerintah juga akan memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru-guru gitu. Nah, dengan adanya ketiga poin tersebut, maka pemerintah itu melahirkan yang namanya program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru ini adalah program untuk pemberian sertifikat pendidik kepada guru dengan yang nantinya sertifikat pendidik ini dapat berfungsi sebagai legitimasi bagi guru-guru itu di dalam memberikan kontribusinya di pendidikan untuk selanjutnya sertifikasi guru ini menjadi salah satu persyaratan atau dokumen yang sangat penting untuk nantinya memperoleh kesejahteraan dari guru itu sendiri, begitu melalui tunjangan profesi guru. Jadi itulah kenapa ada namanya program sertifikasi guru. Jadi pertama sebagai legitimasi profesi guru, yang kedua untuk menjamin profesionalitas guru itu sendiri, dan yang ketiga untuk mensejahterakan guru. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita tahu kenapa sih ada PPG, nah lalu kita di sini coba menjelaskan PPG itu apa sih. Jadi pendidikan profesi guru adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Seperti yang tadi saya jelaskan, sertifikat pendidik itu gunanya untuk apa sih? Yang pertama tadi untuk legitimasi profesionalitas guru, dan juga yang kedua adalah untuk saat ini itu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Begitu. Pendidikan profesi guru ini dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang kami sebut sebagai LPTK. LPTK itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program kependidikan. Seperti itu. Jadi ada yang misalnya teman-teman mungkin dulu pernah dengar yang namanya IKIP, Institut kebetulan saya kurang hafal sih, takut salah. Jadi IKIP itu kan dulu juga sebagai salah satu lembaga tinggi kita yang menghasilkan calon-calon guru juga begitu ya. Tapi pada saat itu memang belum ada yang namanya program PPG karena memang belum ada amanat undang-undangnya seperti itu. Ada dua jenis PPG, rekan-rekan sekalian, ada PPG dalam jabatan dan ada PPG dalam jabatan. PPG prajabatan itu diperuntukkan bagi calon-calon guru, sedangkan PPG dalam jabatan itu
itu untuk para guru yang sudah ngajar di sekolah, begitu. Itu perbedaan utamanya, di samping ada nanti perbedaan-perbedaan lainnya seperti masa studinya, lalu beban perkuliahannya. Namun secara umum untuk PPG Prajabatan itu untuk calon guru dan untuk PPG dalam jabatan itu bagi guru-guru yang sudah mengajar. Sedikit menceritakan terkait PPG Prajabatan, karena kita sekarang fokus di PPG Prajabatan ya. Karena kan teman-teman semua ini adalah mahasiswa dan alumni ya, belum menjadi guru ya, rata-rata audiens yang untuk webinar kita siang ini. Nah, dari PPG Prajabatan sendiri itu sudah dilaksanakan oleh kementerian itu sejak tahun 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Pada tahun tersebut dimulailah pendidikan profesi guru bagi calon-calon guru atau lulusan-lulusan S1 yang biasanya itu program ini dulu itu dipegang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saat ini karena tupoksi kami yang terjadi perubahan mekanisme tupoksinya, jadi program PPG Prajabatan saat ini dikelola oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Tujuannya apa PPG Prajabatan? Yaitu menyiapkan calon-calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat pengangkatan jabatan guru pada satuan pendidikan. Memang saat ini syarat utama untuk diangkat sebagai guru adalah memperoleh sertifikat pendidik. Nah, itu menjadi syarat utama. Walaupun memang pada kenyataannya saat ini dalam pelaksanaannya banyak juga atau tidak sedikit lah banyak sekolah-sekolah yang mengangkat guru-guru mereka, walaupun guru-guru tersebut belum memiliki sertifikat pendidik. Kenapa? Karena memang tidak dipungkiri kebutuhan kita itu angkanya sangat tinggi. Banyak guru yang pensi dalam satu tahun ini aja ada sekitar 77.000 guru yang pensiun. Sedangkan mungkin nanti akan kita pada slide selanjutnya akan lebih fokus dibahas tentang ini, tapi sedangkan LPTK yang menyelenggarakan PPG Prajabatan ini tidak banyak. Lulusannya saja sampai dengan 2020 kemarin atau 2019 kemarin itu angkanya tidak mencapai angka 30.000. Jadi memang itulah tantangan terberat kami dalam menyediakan calon-calon guru yang memiliki sertifikat pendidik yang siap diangkat menjadi guru. Nah, mereka nih guru-guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, itulah nanti sasaran dari program PPG dalam jabatan, bukan PPG Prajabatan. Untuk PPG Prajabatan itu fokus pada mereka-mereka lulusan fresh graduate, lulusan baru ataupun alumni-alumni S1 kependidikan ataupun non kependidikan yang ingin menjadi guru untuk bisa ikut program PPG Prajabatan. PPG Prajabatan itu saat ini dilaksanakan berlandaskan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Maaf, saya salah sebentar. Saya perbaiki sekalian supaya tidak. Tahun 2017, maaf. Ya. Tahun 2017 yang dengan nama Standar Pendidikan Guru. Di situ diatur standar pendidikan seorang guru itu harus melalui apa aja. Nah, standar prosesnya, standar penilaiannya, standar pengelolaan prodinya itu semua diatur di sana. Nanti teman-teman bisa coba googling tentang aturan tersebut ya. Oke, mengarah atau memfokuskan sekarang diskusi kita di PPG Prajabatan model baru. Kenapa disebut PPG Prajabatan model baru sih gitu ya? Nah, PPG Prajabatan yang selama ini berjalan itu bisa diibaratkan seperti gambar yang di sebelah kiri teman-teman nih. Yang ada timbangan seperti ketimpang ini. Nah, itu sebenarnya memberi gambaran kepada kita bahwa lulusan PPG Prajabatan sejak 2006 sampai 2018 itu angkanya tidak lebih dari 30.000. Di sini tepatnya di angka 27.935. Sedangkan pada kenyataannya guru pensiun saja di tahun 2022 ini itu mencapai 77.124. Nah,
Di sini terjadi ketimpangan antara lulusan yang bisa diserap untuk menjadi guru dengan guru pensiun yang setiap tahunnya selalu meningkat jumlahnya. Nah, dengan adanya diharapkan dengan adanya PPG Prajabatan model baru ini, itu kami berharap terjadi keseimbangan in dan out-nya, supply dan demand-nya, mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru itu secara kualitas dan kuantitas. Jadi tidak hanya secara kuantitasnya saja yang kita coba supply, tapi kualitasnya juga tetap kita jaga. Begitu. Jadi pelaksanaan PPG Prajabatan model baru tahun 2022 itu berdasarkan dengan jumlah kekosongan guru berdasarkan data guru pensiun yang akan datanya itu pensiun di tahun 2023 gitu. Lanjut, arah kebijakan PPG Prajabatan model baru. Nah, kita mungkin sedikit mengkompar ya, membandingkan ya dengan situasi saat ini dan arah kebijakannya. Untuk situasi saat ini, di sisi perencanaan itu PPG Prajabatan dilakukan tanpa adanya pertimbangan kebutuhan guru. Lalu lulusan PPG Prajabatan tidak memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Yang ketiga, guru baru masih perlu mengikuti PPG Prajabatan pendidikan profesi guru dalam jabatan karena dalam perekrutannya guru-guru ini tidak mempersyaratkan secara mutlak sertifikat pendidik pada rekrutmennya. Yang keempat, program induksi guru pemula tidak dilaksanakan. Yang kelima, program praktik lapangan atau clinical practice itu tidak memiliki relevansi yang kuat dengan konteks mengajar sebagai guru pemula. Dan yang keenam, tidak terjalin sinergi yang optimal dalam perekrutan guru baru. Maksudnya adalah perekrutan yang optimal ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan sekolah. Nah, arah kebijakan untuk PPG Prajabatan model baru ini apa sih? Nah, yang pertama adalah PPG Prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru, itu yang pertama. Yang kedua, lulusan PPG Prajabatan nantinya memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Karena itu tadi, mengisi kekosongan guru akibat adanya guru yang pensiun. Yang ketiga, guru baru adalah lulusan PPG gitu. Jadi harapannya ke depan itu guru-guru baru kita adalah guru-guru yang sudah melewati pendidikan profesi guru. Yang keempat, induksi guru pemula terintegrasi dengan program PPG kami. Yang kelima, praktik lapangan atau clinical practice di PPG Prajabatan memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan dengan sekolah tempat mengajar dari nanti guru pemula tersebut akan ditugaskan. Yang terakhir, semua pemangku bersinergi dengan guru baru. Cukup intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan sekolah dalam merencanakan atau merancang PPG Prajabatan model baru ini. Sedikit penjelasan umum terkait kerangka desain PPG Prajabatan model baru. Jadi dalam proses penyelenggaraannya ini itu teman-teman itu nanti jika mengikuti PPG Prajabatan pertama di awal memang ada seleksi, lalu seleksi masuk sebagai mahasiswa, lalu ada orientasi, dan PPG Prajabatan sendiri itu ada 2 semester atau proses pendidikannya selama 1 tahun. Semester pertama itu total ada 19 SKS dan yang semester 2 ada 20 SKS. Seperti itu. Selanjutnya, setelah melakukan perkuliahan, lalu diakhiri dengan tes kelulusan program yang terdiri dari proyek inovasi pengajaran dan proyek studi kasus siswa bermasalah atau leading teaching. Dan yang terakhir itu adalah tes untuk memperoleh sertifikat pendidik. Kurang lebih seperti itu rangkaian atau alur secara garis besar proses perkuliahan PPG Prajabatan model baru tahun 2022. Harapannya PPG Prajabatan yang kami jalankan ini menciptakan generasi baru guru Indonesia. Yang pertama, Pancasilais, guru-guru mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, berkompeten, menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, berkomitmen, menjadi pribadi yang berkomitmen untuk menjadi teladan. Yang keempat adalah pembelajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan.
Seperti itu. Jadi ada 4 poin yang kami harapkan bisa terwujud nih dari guru-guru generasi baru melalui PPG Prajabatan Model Baru. Nah, ini yang menarik nih teman-teman sekalian. Apa sih benefitnya menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022? Nah, pertama, beasiswa pendidikan tentunya. Tidak seperti tahun 2019 yang kemarin dilaksanakan, itu PPG Prajabatan 2019 itu mereka semuanya biaya mandiri. Kalau boleh saya informasikan sedikit, untuk biaya mandiri itu kemarin di 1 semester saja itu angkanya mencapai 8,5 juta per semester biaya pendidikannya. Nah, di sini di tahun ini kami memberikan biaya siswa pendidikan itu selama 2 semester atau 1 tahun yang itu total mencapai angka di 17 juta rupiah itu akan nanti kami berikan. Lalu jika lulus PPG Prajabatan, itu nanti akan mendapat jaminan penugasan sebagai guru. Itu jadi poin utama juga ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi, jangan khawatir, itu nanti penugasannya itu walaupun di daerah yang misalnya daerah khusus, itu teman-teman jangan patah arang, jangan merasa pesimis atau apalagi kecewa gitu ya, karena tantangan mengajar di daerah khusus itu luar biasa, pengalamannya luar biasa, dan fasilitas yang kita berikan insya Allah juga tidak akan merugikan rekan-rekan sekalian jika nanti bersedia ditugaskan di daerah khusus gitu. Namun formasinya tidak hanya dibuka untuk di daerah khusus aja, tapi formasi tersebut juga kebanyakan juga ada juga di daerah kota-kota besar di Indonesia, jadi tidak usah khawatir. Nah, sharing session bersama praktisi pendidikan. Jadi selama mengikuti program PPG, nanti kami akan berkolaborasi dengan praktisi pendidikan, di mana nanti di setiap mata kuliahnya ada praktisi pendidikan yang akan mengajar, memberikan sharingnya, pengalamannya, dan tips-tips best practice-nya ya dalam mereka menjalankan pembelajaran mereka selama ini seperti apa. Nah, yang terakhir adalah itu ya, dan ini yang paling utama nih, sertifikat pendidik. Jadi kalian-kalian yang nanti lulus PPG itu memperoleh sertifikat pendidik. Kenapa sertifikat pendidik itu menjadi penting? Karena memang tidak dipungkiri, khususnya bagi kalian-kalian semua yang berminat dan memiliki panggilan jiwa nih menjadi guru, pendidik ini menjadi kunci utama, dokumen yang paling penting, karena dengan memiliki sertifikat pendidik ini menjadi dokumen utama untuk diangkat menjadi ASN guru, seperti itu. Karena pada saat tahapan tes di ASN itu jika sudah memiliki sertifikat pendidik itu tes konten, kalau nggak salah ya, tes konten itu bisa jadi akan diabaikan nilainya asalkan memiliki sertifikat pendidik ini. Jadi memang ini dokumen yang sangat penting, sertifikat pendidik bagi rekan sekalian yang ingin menjadi guru gitu. Apalagi ya nih. Nah, nampaknya sih itu tadi kira-kira pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi guru, itu kalian bisa kunjungi situs-situs kami, ada di website kami, kemdikbud.go.id, lalu di sosial media kita juga ada, di Instagram, di Facebook, di Twitter, YouTube, dan di TikTok juga ada nih ternyata ya. Jadi kami menunggu banget nih partisipasi rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung dalam program PPG Prajabatan, bergabung bersama-sama membangun bangsa dengan menjadi guru. Karena apa? Guru sebagai pondasi pembangunan bangsa kita, guru adalah profesi yang mulia. Oke, kayaknya segitu aja, Mas Moderator, materi yang saya bawakan pada siang ini. Mungkin lebih banyak nanti kita bisa saling diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para audiens kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik, luar biasa sekali ya, dari materi kita ini tadi sudah menyampaikan dan memaparkan banyak hal tentang PPG Prajabatan. Ya, harapannya nanti dari penyampaian tersebut teman-teman ini sudah ada pandangan kan seperti itu ya, Mbak.
sehingga harapannya untuk begitu sih. betul sekali bisa mendaftar dan bisa melakukan proses sesuai yang sudah disampaikan tadi. Baik, di sini juga saya laporkan bahwasanya yang hadir di peserta kali ini itu di berbagai tempat di seluruh dunia dengan bekerja sama di Makipsi dan juga BEM Nusantara Pusat dan BEM Nusantara Jatim yang bisa menjangkau ke berbagai daerah, berbagai wilayah dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya ini bisa menampung dan sangat sangat menarik sekali sehingga nanti keluh kesah ataupun pertanyaan yang masih belum terjawabkan bisa disampaikan di forum kali ini. Namun mungkin kita akan memfilter ya, kita akan memilih beberapa pertanyaan tidak keseluruhan yang kemudian kami sampaikan untuk bisa didiskusikan dan bisa dijawab seperti itu. Baik, coba di sini saya akan membacakan pertanyaan. Ini sudah ada 99 penanya ini Pak yang sudah menyampaikan. Jadi sangat antusias banget dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa jawab terima semua kasih. ya. Coba kita lihat satu-satu. Ya, coba kita lihat. Saya coba ini bacakan satu pertanyaan dulu dari Arya Nugraha. Izin bertanya, setelah pendidikan disebutkan bahwa lulusan PPG akan ditempatkan di daerah tertentu selama 2 tahun. Apa saja fasilitas yang diberikan selama masa penempatan? Apakah ada fasilitas tambahan seperti biaya hidup dan lain sebagainya? Kemudian setelah penempatan selama 2 tahun, apa status dari lulusan PPG Prajabatan ini? Apakah otomatis jadi ASN atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin saya baca satu dulu baru dibahas atau gimana gitu? Satu persatu aja. Satu persatu dulu aja ya. nanti dibahas ya. Oke, terima kasih. Monggo Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan terkait setelahnya ya, setelah masa pendidikan itu ada yang namanya tugas mengajar selama 2 tahun. Ya, itu memang kami rancang sedemikian rupa karena memang itu tadi yang kami kami coba dobrak ya, kami coba lakukan perubahannya di model PPG Prajabatan model baru ini untuk mengisi formasi kekosongan guru atau kebutuhan guru berdasarkan data guru pensiun. Nah, untuk tempatnya atau lokasinya di mana saja dan mendapatkan fasilitas apa aja. Nah, untuk fasilitas kalau untuk di daerah-daerah yang tidak dinyatakan daerah khusus itu sepertinya pasti akan memperoleh gaji, terutama gaji sebagai guru di instansi tersebut itu disamakan seperti hak sebagai guru pada umumnya begitu. Kalau terkait biaya hidup, saya belum mendapat informasi atau arahan lebih lanjut ya terkait biaya hidupnya ini. Tapi yang otomatis, yang sudah pasti adalah penghargaan terkait gaji atau honorariumnya ya itu pasti ada karena kami sudah memberikan surat tugas nantinya kami akan sudah memberikan surat tugas dan akan diberikan kompensasi yang sesuai dengan formasi tersebut gitu. Selanjutnya untuk di daerah khusus itu pastinya nanti akan ada tunjangan-tunjangan khusus seperti tunjangan kemahalan, ada lagi kalau tidak salah itu ada subsidi sewa rumah kalau nggak salah. Tapi saya kami nanti butuh konfirmasi lebih lanjut karena ini kan memang secara hitam di atas putihnya memang masih di ranah pimpinan seperti itu. Lalu apalagi ya, sementara itu sih Mas, jadi untuk di daerah khusus tenang aja, jangan khawatir, kami pasti memberikan penghargaan lebih kepada mereka-mereka yang bersedia untuk bertugas mengabdi di daerah khusus gitu. Jadi kami sama sekali tidak ingin memanfaatkan apalagi kami ingin sama-sama kita bangun bersama si negeri ini gitu dengan pastinya hak yang akan diterima juga setara atau sebanding seperti itu. Oke, cukup ya Pak? Ya, semoga sudah terjawab ya. Semoga bisa terjawab. Kalau misal nanti masih
belum puas, mungkin bisa DM di akunnya atau di IG-nya PPG Boleh, boleh, boleh. Prajabatan ya, Mbak. Banyak sih yang Boleh. banyak yang ini yang add di Instagram tapi masih belum saya sempat Betul sekali. approve nanti ya. Siap. Ini ada satu lagi pertanyaan ya, karena waktu kita masih cukup banyak, kurang lebih tinggal 40 menit lah untuk kita Ya. diskusi mengenai PPG, kemudian kita mengupas dengan luas mengenai apa itu PPG, dan pertanyaan-pertanyaan masih ada di teman-teman sekalian. Ini saya memilih satu pertanyaan. Tadi itu ada pertanyaan, aduh mana ini? Dari Mbak Eka Bella Wahyuni. Izin bertanya, saya ingin mengajukan pertanyaan, Ibu. Oke, kemarin PPG Prajabatan tahap 1 saya ikut mendaftar. Tapi kemudian muncul bahwa saya tidak memenuhi persyaratan karena terdeteksi terdaftar di Dapodik sebagai guru. Terdaftar di Dapodik sebagai guru aktif atau mutasi. Padahal saya sudah lama dikeluarkan dari Dapodik karena saya sudah tidak mengajar lagi. Jadi bagaimana agar saya bisa mendaftarkan PPG Prajabatan ini, Ibu? Terima kasih. Mungkin itu Baik. pertanyaan kedua ya, Mbak. Mungkin nanti bisa dibahas dan dijelaskan. Monggo kami persilahkan. Oke, baik. Ini terkait persyaratan pendaftar PPG Prajabatan. Itu memang kami memperoleh arahan dari pimpinan kami bahwa guru yang terdata di Dapodik itu tidak kami perbolehkan untuk bisa ikut mendaftar gitu ya. Sebenarnya alasan utamanya kenapa sih guru-guru nggak bisa ikut mendaftar, karena itu tadi di akhir pendidikan kami akan menugaskan para mahasiswa lulusan PPG Prajabatan itu untuk mengajar di formasi yang dibutuhkan. Nah, jika dia sudah menjadi guru kan otomatis dia tidak semudah itu ya untuk dipindahkan dari satu tempat dan tempat lain, dan artinya sama aja kalau dia dipindahkan ke tempat yang baru, tempat yang lama kan otomatis kosong. Nah, itulah yang tidak bisa menjadikan solusi. Itu kenapa makanya kami berharap guru-guru yang saat ini sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik itu diharapkan tetap bersabar mengikuti proses yang ada untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, untuk PPG Prajabatan sendiri ini kan memang kami melakukan verifikasi dan validasi secara sistem, automatic sistem gitu ya. Jadi berdasarkan data Dapodik itu jika memang terdata sebagai guru atau kepala sekolah itu otomatis kita drop atau tidak bisa kami lanjutkan pendaftarannya. Nah, gimana caranya? Padahal tadi yang sudah disampaikan, saya sudah lama tidak mengajar lagi atau saya sudah lama dikeluarkan seperti itu. Tapi kenapa masih terdata di Dapodik ya? Nah, itu mungkin bisa rekan-rekan cek di Dapodiknya masing-masing, apakah masih ada tersangkut misalnya atau gimana kan? Karena yang kami baca adalah berdasarkan apa yang ada di sistem di Dapodik seperti itu. Dan misalnya pada saat awal mendaftar kok saya bisa lolos ya, tidak terdeteksi. Nah, di pertengahan kok tiba-tiba ada notifikasi saya terdata Dapodik, itu gimana ya? Nah, kami melakukan checking itu secara berkala. Jadi kami melakukan checking tidak hanya di awal pendaftaran, namun selama pendaftaran sampai dengan akhir mau menuju ke tes tahap berikutnya itu kami selalu lakukan pengecekan secara berkala terkait terdaftarnya yang bersangkutan di gitu. Dan juga untuk saat ini tidak hanya di Dapodik sih, nantinya di tahap kedua nanti kami akan mencoba memperbaiki sistemnya kami, yaitu bekerjasama dengan Kemenak untuk pengecekan guru-guru yang terdata di Simpatika juga. Jadi untuk guru-guru yang terdata di Simpatika dan juga untuk terdata di Dapodik, baik dari Kementerian Kemdikbudristek maupun dari kementerian-kementerian lain, kami sudah saling berkoordinasi dan sepakat bahwa yang bisa mendaftar PPG Prajabatan adalah mereka-mereka yang di luar database keguruan, seperti itu. Jadi mereka-mereka yang sudah terdaftar sebagai guru baik di Kementerian Kemdikbudristek ataupun di Kemenak ataupun di kementerian lain seperti misalnya Keperindustrian, KKP, lalu ada lagi Kehutanan, ada lagi Pertanian, itu memang kami sepakat untuk tidak bisa dilanjutkan proses pendaftarannya begitu. Jadi intinya menuju ke pendaftaran gelombang 2 nanti kita sama-sama berbenah nih datanya ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang merasa
punya pengalaman mengajar dan pernah terdata di Dapodik, tapi saat ini sudah tidak aktif lagi, mohon dicek sekali lagi, dipastikan supaya datanya bersih dari data Dapodik gitu. Karena kalau di data Dapodik itu yang terdata itu bukan sebagai guru, melainkan sebagai misalnya operator atau sebagai administrasi di sekolah, itu selain guru dan kepala sekolah itu masih bisa mendaftar. Yang kami kunci hanya sebagai guru atau kepala sekolah aja yang tidak bisa. Seperti itu, Mas. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Tadi sudah dijawab ya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh materi kita ini itu sudah bisa menjawab apa yang kemudian menjadi kebingungan dari Bapak Ibu ataupun kawan-kawan sekalian. Ini saya bacakan pertanyaan satu lagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia izin bertanya. Terkait dengan penempatan lokasi kuliah, nantinya setelah dinyatakan lolos seleksi berdasarkan kampus terdekat dengan domisili atau bagaimana, Ibu Baik. materi? Seperti itu Oke. pertanyaannya. Ya, saya Terima langsung jawab kasih. ya, Mas ya. Oke, Terkait monggo. LPTK atau kampus yang nantinya akan kita tetapkan sebagai lokasi itu, yang pertama kami harus mempertimbangkan bidang studi PPG yang rekan-rekan pilih, begitu. Misalnya rekan-rekan ada yang memilih bidang studi matematik, sedangkan domisilinya misalnya berada di Kalimantan Utara. Nah, di Kalimantan Utara itu perlu kami sampaikan tidak ada LPTK di sana. Jadi tidak ada penyelenggara PPG di sana. Nah, lalu diarahkan kemana gitu ya? Nah, diarahkannya itu ke LPTK yang menyelenggarakan prodi PPG bidang studi matematika yang terdekat dengan domisili. Bisa jadi di Kalimantan Utara tidak ada, tapi ternyata di Kalimantan Barat ada dan masih cukup slotnya atau ketersediaan daya tampungnya di situ. Nah, kita bisa masukkan ke sana. Misalnya yang terdekat, malah yang paling dekat itu adanya di Makassar malah atau di Sulawesi Selatan. Nah, ya mau nggak mau kita akan memplotting di Sulawesi Selatan, di Makassar. Nah, pada saat kami melakukan plotting nanti, hasil plotting itu kami sampaikan lagi ke rekan-rekan semua, dan rekan-rekan boleh atau berhak untuk menerima, bersedia ataupun menolak untuk ditempatkan di sana. Kalau bersedia, itu kami akan lanjutkan prosesnya ke penetapan mahasiswa. Tapi kalau yang tidak bersedia, nanti kami akan naikkan cadangan peserta yang ada di situ dengan bidang studi yang sama untuk menggantikan posisi rekan-rekan yang menyatakan tidak bersedia, supaya posisi yang cadangannya bisa naik dan misalnya dia bersedia, dia bisa mengisi kuota tersebut. Jadi begitu sih. Perlu kami sampaikan untuk kuotanya tahun ini tuh 40.000, Mas. Jadi kuota kami untuk proses pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022 maaf, itu adalah 40.000. Nah, untuk yang kemarin gelombang 1 itu per tanggal 18 kemarin kami sudah menyampaikan hasil kelulusan tes substantif atau tes tahap 2. Nah, nanti untuk teman-teman yang kemarin ikut yang di gelombang pertama, siap-siap memantau SIM PKB-nya untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Begitu. Oke, nampaknya seperti itu sih kurang lebihnya. Siap. Oke, terima kasih Mbak dari pemateri. Tadi juga disampaikan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan satu lagi ya, biar tetap Boleh, nggak berjalan apa-apa. diskusinya. Iya. Karena memang waktu masih ada, sehingga teman-teman yang ingin bertanya dari kemarin yang sudah nahan-nahan bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan. Ini Kalau ada yang mau nanya saya langsung juga boleh loh, sampaikan. Mas. Silahkan. Oh, boleh ya? Boleh, nggak Mungkin apa-apa. nanti bisa diatur oleh operator. Ya. Baik, saya sampaikan pertanyaan yang sudah ada dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sesa Rizky Amalia dari Universitas Bung Hatta Angkatan 2018. Izin bertanya, Kak. Kak, saya ingin bertanya apakah mahasiswa yang tinggal menunggu wisuda
bisa ikut daftar PPG. Terima kasih Kak, maaf jika ada kesalahan, sama-sama. Monggo Bu Baik. Materi Oke, untuk ya. menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini sudah menyelesaikan masa studinya, tinggal menunggu wisuda, itu sebenarnya boleh tidaknya itu tergantung dari data rekan-rekan sekalian di PDDikti. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses pendaftaran untuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini semuanya di verbal by system berdasarkan sistem yang terintegrasi dengan sistem pendaftaran. Nah, untuk khususnya untuk data kemahasiswaan itu kami sepenuhnya menarik data dari data PDDikti teman-teman sekalian, dari data PDDikti kampus-kampus yang sebagai penyelenggara pendidikan begitu ya. Jadi misalnya nih selama menunggu masa wisuda, namun ternyata di data PDDikti-nya sudah dinyatakan lulus dan dengan IPK-nya yang sudah terisi juga, itu monggo silahkan mencoba mendaftar seperti itu. Karena memang kami sepenuhnya melakukan verifikasi berdasarkan data sistem yang terintegrasi, baik itu dari data Dapodik dan juga data PDDikti dan juga data Simpatika begitu. Jadi semisal yang masih menunggu wisuda nih, coba cek data PDDikti-nya apakah statusnya sudah lulus atau belum. Nah, jika sudah lulus coba dicek lagi apakah IPK-nya itu sudah tertera atau enggak gitu. Nah, jika sudah tertera dan sudah dinyatakan lulus itu coba saja mendaftar gitu sih. Karena kami tidak mengecek secara fisik ya, seperti ijazah. Nah, lalu misalnya isian-isian yang lain itu juga tidak. Jadi semuanya by system secara online. Jadi itu tadi kunciannya adalah di data PDDikti kalian coba dipastikan sudah dinyatakan lulus, ada tanggal kelulusannya dan sudah ada IPK-nya. Karena IPK sebagai salah satu syarat juga untuk keikutsertaan di PPG Prajabatan. Kalau mau tahu syarat-syaratnya apa aja, sebenarnya tidak jauh beda dengan pendaftaran gelombang 1 kemarin. Jadi coba cek aja laman website kami di ppg.kemdikbud.go.id untuk tahu persyaratan umum menjadi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 begitu. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya, sehingga mahasiswa ataupun mahasiswa akhir yang sudah wisuda itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan prosedur-prosedur yang sudah disampaikan oleh Ibu Materi tadi. Baik, ini saya akan sampaikan lagi pertanyaan dari Afla. Mohon izin bertanya Kak, ya mengapa pada saat tes substantif bentuk soalnya seputar jurusan yang diampuh? Bukankah kompetisi guru itu terdiri atas 4, yakni profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial DNA? Ini sangat penting untuk diujikan kepada calon guru profesional. Namun 4 kompetisi ini kenapa tidak dimuatkan sekaligus tes substantif di tahap 1? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo mungkin dari Materi bisa memaparkan dari pertanyaan tersebut. Ya, baik, terkait tes substantif yang kemarin kami laksanakan di tanggal 25 sampai 28 Juli 2022 kemarin, pertanyaannya kenapa kok tidak ada 4 kompetensi yang diujikan seperti itu ya, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, gitu ya. Nah, itu alasannya karena memang sesuai dengan arah kebijakan dari kepimpinan kami, keempat kompetensi itu diharapkan sudah matang dan yang diujikan itu memang adalah materi-materi yang diajarkan di jurusannya. Jadi kami berharap nanti pada saat mengikuti kelas PPG-nya itu kompetensi-kompetensi awal yang harus dimiliki oleh seorang calon guru itu sudah dinyatakan lolos secara substantif pada saat pelaksanaan tes tersebut. Nah, keempat kompetensi yang tadi disebutkan itu memang nanti akan terintegrasi secara induksi di PPG Prajabatan itu sendiri.
nanti akan secara berkesinambungan juga akan terus digali dan ditajamkan seperti itu. Tapi basic pemahaman terkait di jurusannya, materi-materi yang ada di jurusannya itu kami berharap di sisi awal seleksi itu sudah tuntas. Sudah tuntas artinya dilalui dan harapannya mereka-mereka yang lolos tes substantif sudah menguasai materi-materi dasar tersebut sehingga tidak perlu ada pendalaman materi lagi di perkuliahan atau lebih ke mengasah atau mengembangkan, mengkolaborasikan seperti itu. Gitu sih. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuli penjelasan. Mantap menurut saya, penjelasan sangat jelas sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Kalau tadi yang membacakan pertanyaan dari saya, mungkin kali ini karena juga permintaan dari materi ingin langsung berinteraksi ya dengan para peserta, biar Boleh. kayaknya kayak kita berdua ini yang ngomong kalau kayak gitu. Maka saya persilahkan, tadi sudah diatur juga oleh operator yang untuk bisa bertanya secara langsung kepada materi, bisa disampaikan, silahkan kami berikan waktu untuk satu pertanyaan terlebih dahulu, atau nanti bisa menambah, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan, ini dari Alfiana Aulia ya mungkin ya, yang sudah raise hand ya. Ya, silahkan. Mbak Alfiana dulu mungkin ya, Mas Moderator ya. Atau mungkin siapa nih? Mas Rahmat Alfarisi. Nggih, Nampaknya sudah on Assalamualaikum. mic. Oh ya, silahkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya nama saya itu Rahmat Alfarisi. Nah, di sini saya ingin bertanya, Kak. Satu Ya. nih, nah tapi belum lolos. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu adalah bagaimana ketika yang sudah lolos di tahap 1, nah masih harus membuat isai lagi atau harus membuat akun baru lagi, Kak? Ya. Ya, mungkin seperti itu pertanyaannya, Kak. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Rahmat Alfarisi. Terkait keikutsertaan di tahap seleksi gelombang pertama yang belum lolos ya, jangan patah semangat ya, karena kami masih membuka nih nanti gelombang 2, rencananya itu di akhir bulan Agustus. Nanti selalu pantengin aja laman kami dan sosial media kami. Namun untuk data-data yang sudah pernah digunakan di pendaftaran gelombang 1 itu masih kita simpan. Jadi nanti semisal ada data-data yang mau diupdate itu masih bisa diupdate. Intinya tidak hilang, tidak perlu merubah atau membuat akun baru, tetap menggunakan akun yang sudah ada. Lalu dari isian esai itu misalnya mau dilengkapi lagi atau diganti malah atau mau diperbaiki, disempurnakan itu juga bisa. Jadi semua isian insya Allah tuh masih akan ada terrecord dalam pendaftaran nanti untuk di gelombang 2, tidak perlu mendaftar baru. Jadi cukup melakukan updating data aja jika ada data-data yang berubah seperti itu. Namun untuk mekanisme seperti pembayaran biaya pendaftaran itu masih tetap diberlakukan karena kan untuk pendaftaran di gelombang 1 kemarin kan sudah kita laksanakan ya tesnya seperti itu. Jadi untuk biaya pendaftaran itu memang harus ada pembayaran biaya pendaftaran untuk gelombang kedua ini gitu. Oh, seperti itu. Oke, siap-siap. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Sukses ya nanti gelombang 2, mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih Mas Rahmat Alfarisi. Penanya yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mbak Alfiana Aulia. Monggo kepada Mbak Alfiana Aulia untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan.
Bagaimana Mbak Alfiana Aulia? Masih termute mungkin, Mbak. Atau ke penanya berikutnya mungkin. Oke, mungkin ini ada juga Dwi Febrianti yang sudah siap untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, kami persilakan kepada Mbak Dwi Febrianti untuk menyampaikan pertanyaan. Mbak Dwi Febrianti bisa menyampaikan pertanyaan? Ya, sembari menunggu kawan-kawan ya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung biar forumnya ini tetap jalan ya. Jadi kan Eman, setiap waktu, setiap detiknya itu pasti memiliki makna yang sangat luar biasa ketika kita memanfaatkannya dengan baik. Saya coba bacakan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom pertanyaan, biar apa yang diharapkan, yang masih menjadi kebingungan dari kawan-kawan sekalian bisa dijawab dan bisa mendapatkan penjelasan dan pemaparan secara langsung pada kesempatan hari ini. Saya baca satu pertanyaan. Semoga ini kota yang belum memenuhi. Saya ambil dulu, saya pilih ya, mohon bersabar. Saya ambil pertanyaan dari Diah Purnamasari. Dari Mbak Diah Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah izin bertanya terkait dengan, mohon maaf tadi sudah ditanyakan ya, mohon maaf. Oh, oke. Ya, saya pilih pertanyaan dari peserta ini Qurratullah. Izin bertanya Kak. Izin, nama saya Qurratullah. Saya tidak lolos di tes substantif PPG Prajabatan 2022 tahap 1. Apakah tahap 2 saya bisa ikut dengan membayar kembali? Terima kasih. Ya, ini mungkin secara administrasi ya, Mbak, bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Tadi juga disampaikan apakah bisa di gelombang 2 dan membayar kembali seperti itu. Mungkin Mbak Yuli bisa memaparkan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Silakan. Ya. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, tahap 1 atau gelombang 1 kemarin ikut mendaftar substantifnya, itu jangan patah semangat, tetap semangat aja karena nanti di gelombang 2 itu rekan-rekan masih bisa mendaftar. Data-datanya masih ada, esainya pun juga masih ada record. Jadi jika ingin diperbaiki esainya juga monggo bisa. Dan waktunya juga cukup panjang, nanti kami akan membuka selama 1 bulan full. Jadi terus jangan patah semangat ya, tetap berupaya untuk raih cita-cita untuk yang mereka, khususnya mereka-mereka yang ingin menjadi guru gitu. Dan untuk biaya pendaftarannya sekali lagi kami tetap akan ada biaya pendaftaran yang harus dibayar. Jadi memang tidak bisa dari pembiaya pendaftaran yang gelombang 1, karena gelombang 1 itu sudah kami langsung gunakan untuk proses pelaksanaan tes substantif rekan-rekan sekalian kemarin. Jadi untuk gelombang 2 ini memang harus membayar lagi gitu biaya pendaftarannya. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu membebani, apalagi nanti dengan hasil akhirnya yang menjadi mahasiswa dibiayai full gitu ya, biaya pendidikannya gitu kan. Tetap semangat aja. Untuk ikut terus berjuang untuk meraih cita-cita menjadi guru gitu deh. Gitu sih kurang lebih, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi kita tetap berjuang, teman-teman harus berjuang untuk mencapai cita-cita ya, seperti itu ya. Jadi jangan patah semangat. Betul.
tidak lolos Betul. daftar lagi. Baik, saya sekarang Betul. ini sudah banyak Mbak yang siap untuk bertanya secara langsung. Semoga bisa terakses ya untuk kali ini. Ya, Untuk kesempatan awal ya, pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Hafizullah Munir SPD. Silahkan kepada Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bapak ya silakan. Hafizatul Munirah Munir. SPDI G. Dipersilahkan. Atau teman-teman di sini yang bisa menyampaikan secara langsung, mungkin masih ada kendala sinyal ya di tempat masing-masing, dipersilahkan bisa langsung menyampaikan yang bisa terakses. Ini dengan Nurinsa. Silakan. Sudah open mic nih kayaknya nih. Ya, sudah open mic. Nurinsa, silakan. Mbak Nurinsa. Atau Mbak Dewi. Oh ya nih ada Mbak Dewi juga. Mbak Dewi juga. Monggo yang ingin menyampaikan secara langsung kepada pemateri hebat kita siang hari ini, karena beberapa pertanyaan tadi bisa langsung terjawab ya dengan pemaparan yang singkat, jelas menurut saya, sehingga sangat hemat sekali ketika kita menyia-nyiakan waktu kali ini karena bisa terjawab dengan baik. Silakan untuk kawan-kawan yang sudah mendapatkan akses bisa bertanya secara langsung, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Ya, halo, cek sound, kedengaran suaranya Pak, Ya, Ibu. aman. Siap, kedengaran Mbak Kedengaran. Dewi, aman. Terima kasih udah berikan kesempatan saya. Sebenarnya kalau pertanyaan saya tadi sudah terjawab ya mengenai penempatan di daerah khusus dan gaji dan fasilitas. Karena sudah terjawab, mungkin saya mau menanyakan pertanyaan berikutnya. Kan kalau kita udah lolos nih, nanti ada lapor diri lagi kan, Bu Yulia, Betul. Bu Fani. Ya. Di LPTK, misalnya nih kayak saya bahasa Inggris, Mm-mm. kan di tempat di salah satu LPTK yang dari Kemendikbud itu ada di yang dekat dari domisili seperti itu. Oh baik. Apakah mungkin nanti saya akan terlempar keluar domisili kayak keluar pulau lagi, atau memang akan ditempatkan di domisili tersebut. Nah, nanti Ya. kalau misalnya sudah kuliah gitu kan, sudah ya itu seperti itu, Bu. Terus yang kedua mungkin saya akan menanyakan tentang tahap berikutnya yang terdekat mengenai tes wawancara. Nanti kan tes wawancaranya daring tuh, Bu. Apakah nanti ada panduan khusus harus di Zoom, di laptop, atau boleh di handphone atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan juga ya, Bu. Terima kasih. Baik, iya. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat ya, ternyata sudah lolos ke tahap ketiga ya sekarang ya. Nah, nanti dipantau aja terus untuk jadwalnya. Lalu untuk mekanis pertama, saya jawab dulu yang pertanyaan terkait LPTK ya. LPTK nanti akan ada, apakah ada kemungkinan akan terlempar keluar pulau begitu ya? Sebenarnya semua kemungkinan itu ada. Jadi kami tidak ingin terlalu menjanjikan yang muluk-muluk, khawatirnya nanti ternyata kenyataannya saya terlempar keluar gitu ya. Tapi kami prinsip pada saat plotting, pertama kami melihat dari data bidang studi. Yang kedua adalah data domisili. Itu menjadi pertimbangan kami juga untuk melakukan plotting. Karena apa? Karena jangan sampai kami sudah berupaya, bereffort melakukan plotting, tapi ternyata karena tidak berdasarkan domisili nanti banyak yang tidak bersedia gitu kan, itu sama saja kan ya. Jadi kami tetap mengupayakan sebisa mungkin dari kemampuan setiap LPTK yang ada itu kami akan maksimalkan, didekatkan dengan domisili para calon mahasiswa begitu. Namun tetap di sini kami juga tidak bisa menjanjikan apakah itu nanti akan pasti di situ
di LPTK yang nanti tadi Mbak Dewi maksud atau di tempat lain, tapi tetap kami mengupayakan LPTK yang akan di-plotting itu sesuai atau dekat dengan yang di domisili yang ada di aplikasi pendaftaran, seperti itu. Jadi kami tidak melihat berdasarkan data KTP ya, tapi kami berdasarkan data domisili yang di-input pada saat pendaftaran, seperti itu. Lalu yang pertanyaan kedua tadi terkait apa ya, Mbak Dewi ya? Ya jadi lupa deh. Oh ini wawancara ya. Nah untuk wawancara secara daring, betul ya, dari wawancara secara daring itu apakah ada informasinya yang nanti bisa diperoleh oleh para calon peserta wawancara? Itu ada. Nanti Mbak Dewi akan memperoleh informasi terkait tata cara, mungkin ya tata cara pelaksanaan Zoom, karena nanti ada petugas yang akan menghubungkan antara Mbak Dewi dengan asesor atau pewawancara yang akan mewawancarai Mbak Dewi, begitu. Jadi ada satu petugas yang nantinya akan memandu atau membantu Mbak Dewi dalam pelaksanaan tes wawancara tersebut. Saran kami sih lebih baik ada proses wawancara itu kan nanti menggunakan, kalau saya tidak salah menggunakan Google Suite ya, atau Gmeet. Nah nanti coba disiapkan aja akun Gmeet-nya, lalu sebaiknya menggunakan laptop ya atau komputer, karena kalau handphone khawatir mudah bergerak atau nanti suaranya yang tidak terlalu jernih didengar oleh pewawancara, itu kan akan merugikan peserta sendiri ya. Jadi harapannya dengan kondisi yang stabil jaringannya, laptopnya atau komputer atau perangkatnya itu juga stabil posisinya, tidak bergerak-gerak, itu juga akan lebih memudahkan proses wawancara dan lebih memudahkan pewawancara untuk menerima informasi yang disampaikan oleh para peserta. Begitu sih, kurang lebih informasinya. Baik, Mohon maaf, terima Bu. kasih Mbak Yulia. Ya. Penjelasannya tadi sudah dijawab oleh Mbak Yulia sebagai materi kita pada siang kali ini mengenai proses pendaftaran dan pada waktu ujian ya. Selanjutnya masih ada waktu, ini ada sisa waktu kurang lebih 15 menit lagi. Waktu ini sangat luar biasa kalau misal kita tetap dimaksimalkan. Saya persilahkan kepada kawan-kawan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, karena di sini sudah banyak, ada beberapa orang, sekitar 15 orang yang sudah terakses untuk bisa bertanya secara langsung. Monggo kami persilahkan. Izin bertanya, Mas. Oke, monggo Bapak persilahkan. Ya, perkenalkan saya Putra dari Bengkulu. Siap, Mas Putra, silakan. Gini Mbak, saya sedang melaksanakan perkuliahan S2. Ya. Akan tetapi saya ingin ikut juga PPG Prajabatan ini. Apakah bisa ikut ataupun mempengaruhi nanti dalam seleksi pendaftaran gelombang yang kedua itu, Mbak? Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup. Ini mungkin, siap, sudah cukup, silahkan baik. Mbak. Saya izin menjawab ya, Mas. Nah, terkait keikutsertaan dalam pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 ini, bagi Mas Putra ya, Mas Putra yang sedang menyelesaikan kuliah S2-nya, sebenarnya kami secara persyaratan selama persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, kami tidak menutup pintu untuk tidak mendaftar gitu. Jadi silakan mendaftar. Namun yang perlu dipastikan dan perlu diperhatikan dengan bijak adalah pada saat nanti dinyatakan lolos sebagai mahasiswa PPG Prajabatan itu gimana? Sanggup nggak untuk membagi waktu ya, karena PPG Prajabatan ini berbeda dengan PPG dalam jabatan. PPG Prajabatan kami itu adalah kuliah 2 semester blended learning, tapi kemungkinan besar itu akan luring di kampus. Kenapa luring di kampus? Karena arahan dari pimpinan kami, proses belajar mengajar yang
paling efektif adalah tatap muka, langsung luring di kampus, dan PPL-nya atau proses PPL untuk mata kuliah PPL-nya itu ada di sekolah mitra sekitar kampus. Jadi otomatis memang harus nanti hadir di kampus begitu. Nah, terkait dengan kebijakan ini, monggo dari Mas Putranya sendiri gimana kira-kira, apakah menyanggupi atau tidak? Semisal cobalah ikut seleksinya dulu, siapa tahu aja kuliahnya ternyata sama tempat S2 dengan S1-nya misalnya, yaitu monggo saja, itu menjadi hak dari masing-masing pendaftar ya. Namun memang nanti yang perlu dipastikan adalah dan diperhatikan dengan baik adalah pada saat memang nanti ditetapkan sebagai mahasiswa dan menyatakan siap bersedia mengikuti PPG Prajabatan, kan kami ini memberikan beasiswa pendidikan ya, jadi otomatis kami berharap para mahasiswa yang nanti kami tetapkan sebagai mahasiswa itu menyelesaikan seluruh perkuliahannya, karena memang pada saat nanti menandatangani perjanjian kerjasama penerimaan beasiswa pendidikan itu nanti ada pasal-pasal yang merupakan pasal haknya apa, kewajibannya apa, nah itu semua harus dipenuhi seperti itu Pak Putra. Jadi nanti monggo saja, intinya kami tidak menutup diri bagi siapapun yang merasa memenuhi syarat silahkan mendaftar, tapi ada mekanisme perkuliahan, ada prosedur perkuliahan yang harus diselesaikan atau dituntaskan dengan baik gitu. Dan kami juga tidak ingin mengganggu konsentrasi juga di penyelesaian studi S2-nya begitu. Saya kira sudah terjawab ya, Mas Putra ya. Oh, sudah terjawab. Iya. Ada satu kesempatan lagi ya terakhir karena sisa waktu kita. Masih boleh tinggal satu lagi. Silakan kepada Bapak, Ibu atau kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya. Halo. Selamat sore. Oh, ini siapa ya? Oke, sore. Dengan Mbak Charlene ya. Mbak Charlene dulu silakan. Ya. Makasih banyak Bu Yulia, pemaparannya sangat jelas tadi. Ada beberapa pertanyaan saya yang sudah sempat terjawab. Ini saya mau klarifikasi saja, mau memperjelas saja bagi saya secara pribadi. Untuk yang kontrak kerja sesudah menyelesaikan PPG tahun ini Bu. Nah itu kan tadi disebutkan 2 tahun ya sesudah lulus PPG-nya. Kemudian mekanisme penempatannya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang tadi kan ya Bu ya? Betul, sesuai dengan kebutuhan kekosongan guru. Betul. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sesudah selesai kontrak 2 tahun tersebut, bagaimana kelanjutan guru tersebut Bu? Apakah karena bersifat kontrak, habis itu putus kontrak terus kita ditinggal gitu? Mudah-mudahan enggak ya? Apakah ada jalur yang untuk mengarah ke misalnya ASN, CPNS, PPK atau bagaimana itu mekanismenya Bu? Agar supaya kita dapat kepastian apakah ini bisa, karena menjadi ASN itu kan salah satu cita-cita kebanyakan kita kan orang Indonesia ya Bu ya, termasuk saya. Makasih banyak Bu, mari ditunggu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Sherlyn. Nah, terkait setelah menempuh pendidikan, lalu mengabdi 2 tahun. Nah, sebenarnya itu kami harapannya adalah berkesinambungan. Jadi memang setelah ditempatkan di sana, ya kami berharap seterusnya ada di sana seperti itu. Karena memang kan kekosongan guru itu kan tidak hanya kebutuhannya 2 tahun aja, tapi kan pasti akan terus gitu ya. Kami harapannya memang dari pimpinan itu 2 tahun. Kenapa sih 2 tahun? Karena khawatirnya ada ada kekhawatiran jika tidak diikat 2 tahun nanti misalnya hanya 1 tahun, kan proses belajar mengajar kalau hanya 1 tahun itu nanti udah langsung berganti guru lagi, itu kayaknya nampaknya sangat tidak efektif begitu ya proses belajar mengajarnya. Jadi kami mengikat di penugasan selama 2 tahun. Nah, after 2 tahun kami berharapnya memang nanti secara berkelanjutan itu akan terus mengajar di sana seperti itu. Tapi jika memang setelah 2 tahun ingin pindah, itu artinya tidak tidak ada ikatan
tidak ada ikatan tuh dalam artian sudah di luar batas kontrak gitu ya. Jadi jika memang nanti yang bersangkutan ingin pindah atau mungkin ada keperluan lain yang kita kan tidak bisa sama-sama tahu ya itu keperluannya apa, misalnya saya menikah mengikuti suami atau apa, setelah lepas dari 2 tahun itu tidak ada ikatan lagi secara dengan kami gitu by kontrak gitu ya. Cuman harapan kami ya tetap selama setelah 2 tahun tersebut ya harapan kami tetap stay di sana, mengajar di sana seperti itu. Dan untuk kemungkinan jadi mengisi formasi ASN itu sangat berpeluang sekali. Kenapa? Karena yang kami dijadikan dasar dalam proses penghitungan kebutuhan guru adalah data guru-guru pensiun. Data guru-guru pensiun diambil dari mana rekan-rekan? Itu dari data guru ASN gitu ya. Jadi akan sangat berkemungkinan besar untuk diangkat atau direkrut menjadi ASN seperti itu. Entah ASN atau SNP3K. Itu insya Allah arah kebijakan dari pimpinan kami ke arah sana begitu. Oke, makasih banyak Bu Yulia. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Yulia dan Ya. dari penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya tadi, karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin sudah bisa dicukupi untuk diskusi kita pada siang kali ini, dan kami kira semua yang sudah ditanyakan tadi dan apa yang juga dijawab dari pemaparan Bu Yulia tadi sudah sangat luar biasa. Diharapkan nanti bisa membuka atau memotivasi kembali teman-teman yang masih belum paham mengenai adanya PPG Prajabatan, dan juga bisa memotivasi lagi dan kemudian yang belum lolos tetap melakukan ujian untuk mendaftar kembali. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Yulia sebagai materi, sebagai penyemangat dan motivasi terhadap kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan terlebih dahulu. Sekali lagi mungkin ini closing statement yang di penutup webinar siang hari ini bagi rekan-rekan sekalian, para alumni dan juga mahasiswa semester akhir yang memang berniat dan memiliki panggilan jiwa sebagai guru. Ini merupakan program yang sangat menjanjikan kalau menurut kami. Kenapa? Karena melalui program ini rekan-rekan sekalian nanti kami akan didik ya, akan bina nanti melalui LPTK tentu saja untuk menjadi guru generasi baru untuk membangun Indonesia gitu ya. Kenapa penting? Karena program ini akan memberikan suatu masa depan untuk menjadi guru, khususnya untuk menjadi guru ASN itu sangat terbuka untuk melalui PPG Prajabatan ini. Karena nanti teman-teman sekalian jika lulus itu akan mendapatkan sertifikat pendidik, yang tadi saya sudah sampaikan betapa pentingnya sertifikat pendidik itu bagi rekan-rekan yang memang berniat menjadi guru begitu. Lalu jangan kecil hati bagi yang teman-teman yang belum lulus di gelombang 1 kemarin, masih ada kemungkinan bisa lolos di gelombang 2 begitu. Dengan terus dalam misalnya materi-materi yang kemarin sudah sempat diujikan materinya di tes substantif kemarin, itu kan masih bisa digali lagi, dipelajari kembali baik dari literasi, numerasi dan juga di konten bidang studinya seperti itu. Dan bagi rekan-rekan sekalian, nanti pada saat kami membuka pendaftaran di gelombang 2, pastikan kembali data PDDiktinya itu sudah sinkron, artinya sinkron itu sudah valid, data kelulusannya jelas, ada IPK-nya, dan IPK-nya itu tertera, itu rekan-rekan bisa sekali lagi mengecek jika memang melalui PDDikti, di laman PDDiktinya tidak tercantum IPK-nya, rekan-rekan sekalian bisa sekali untuk menanyakan ke operator PDDikti di kampus masing-masing untuk memastikan seperti itu. Jadi tidak nanti pada saat mendaftar tahu-tahu bermasalah gitu ya, mungkin dari sekarang aja mempersiapkan diri untuk mengecek kembali data-datanya di PDDikti. Misalnya ada rekan-rekan yang dulu pernah terdata di Dapodik sebagai guru, itu juga
dibersihkan datanya, jangan sampai nyantol gitu ya, datanya nyangkut di di Dapodik gitu. Itu aja sih, tetap semangat rekan-rekan sekalian, kita bersama berharap bersama rekan-rekan semua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kita bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama membangun pendidikan Indonesia gitu. Tetap semangat ya, salam sehat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yulia yang sudah memberikan banyak pemaparan, penjelasan tentang PPG Prajabatan. Sedikit informasi kepada kawan-kawan sekalian, bahwasanya khususnya kepada kawan-kawan di BEM Nusantara, baik itu BEM Nusantara di pusat maupun BEM Nusantara yang ada di Jatim, dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di Makipsi, bahwasanya program untuk pendaftaran akan dibuka, pendaftaran PPG Prajabatan akan dibuka kembali dan pembukaan sekitar akhir Agustus, tanggal 26 Agustus. Informasinya dapat dilihat melalui ppg.kemendikbud.go.id. Dan kepada kawan-kawan sekalian, silahkan bisa disosialisasikan, bisa disampaikan di grup-grup masing-masing atau medianya masing-masing, sehingga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa didapat informasi di sini. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian beserta Mbak Yulia yang sudah menyampaikan materinya di sini. Dari saya ada sedikit closing statement bahwasanya guru memiliki tugas penting dalam terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan bangsa yang bermartabat. Mari menjadi guru yang berprofesional melalui PPG Prajabatan, menjadi guru yang hebat untuk pendidikan Indonesia yang bermartabat. Sekian dari saya sebagai moderator pada siang kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, ada sikap yang kurang benar, saya selaku moderator sekaligus membawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Allahul muwaffiq lakum bit-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita tutup acara kegiatan ini dengan pembacaan doa sesuai keyakinan masing-masing. Bacaan doa dimulai. Selesai. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mungkin kita bisa dilanjutkan di kegiatan webinar di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.